karena pertama kalinya saya datang ke Pasangsongan, mungkin saya perkenalkan dulu ya Pak. Ya. Jadi saya asli Sumeneb, Bapak Ibu asli juga, asli Sumeneb, dan kebetulan saya kenal Pak Lihin di sini di Pasean, yaitu SMK Lihin, dan kebetulan beliau mengajak saya untuk meningkatkan wawasan tentang kepariwisataan di Desa Pasangsongan. Untuk pertama kalinya juga saya mohon Bapak Ibu, karena di sini mungkin bisa dibilang anggota Karang Taruna ya, atau perangkat desa ya. Di sini saya akan membawakan materi tentang pemanfaatan sumber daya pesisir untuk desa pariwisata. Namanya pesisir itu biasanya tidak jauh lebih dari laut, atau bisa dibilang kalau ciri-cirinya itu masih ada pasang surut, pengaruh dari laut. Nah, sedangkan sumber daya alamnya pasti sangat melimpah. Kenapa saya bilang sangat melimpah? Pertama, biasanya orang pesisir itu sumber daya alamnya adalah ikan. Dan ikan di sini biasanya ada kategori khusus dan umumnya. Jadi kalau kategori khusus ini ikan yang kategorinya adalah memiliki insang sama ekor. Biasanya itu sudah lumrah dikatakan ikan. Tapi ada kategori ikan yang umum. Apa itu Pak? Itu adalah jenis tiram, kerang-kerangan itu Bapak Ibu. Terus bisa dikategorikan sumber daya alam itu juga rumput laut. Ada juga banyak lah. Pokoknya sumber daya alam laut kita ini sebenarnya sangat banyak, dan masih sekitar 30% itu baru dimanfaatkan. Artinya ada 70% dari sumber daya alam laut kita ini belum termanfaatkan dengan baik. Untuk kerjasama, biasanya desa itu kerjasamanya ke pemerintahan, dan masih jarang yang kerjasamanya itu dengan perusahaan-perusahaan atau istilahnya sebuah lembaga yang mengembangkan sebuah kompetensinya di bidang kelautan dan perikanan. Biasanya para perangkat desa itu kalau mau akses dana masalah pengembangan pariwisata tentang desa pesisir, itu biasanya aksesnya ke pemerintahan, dan biasanya aksesnya itu hanya berbentuk bantuan modal atau peralatan. Nah, di sini saya ingin membuka bahwa hal tersebut tidak cukup, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di zaman yang sekarang ya, di zaman teknologi dan informasi, orang yang tidak bisa tidak bisa melek teknologi dan informasi ini pasti akan ketinggalan dan akan tersingkir. Saya ingin Bapak Ibu, khususnya Desa Pasangsongan sini, agar bisa mau melek tentang informasi, baik itu teknologi sosial media ya, maupun teknologi internet lainnya. Kenapa? Karena dari sana ternyata akses
dana pemodalan itu bukan hanya bisa diakses di pemerintahan aja, tapi saat ini ya dunia luar ya orang-orang luar negeri itu sudah bisa masuk ke Indonesia dengan sebuah lembaga, sebuah asosiasi yang mana bisa bekerja sama dengan desa untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kita. Apa yang bisa dikembangkan di desa kita? Pertama itu ada pengembangan minamopolitan. Kalau Bapak Ibu pernah tahu Blutor ya, Kecamatan Blutor, Desa Blutor itu sekarang menjadi desa minapolitan rumput laut, dan banyak investor ya dari luar itu menanam modalnya di sektor rumput laut ya, itu besar-besaran, bahkan sampai investasi ke dinas BPMT ya, penanaman modal itu miliaran hanya di satu sektor rumput laut, budidaya rumput laut aja. Apa yang bisa dilakukan di desa kita, di desa Pasongkongan? Saya yakin masih banyak. Kenapa? Karena mungkin yang saya tahu ini cuma tetes Panjatan ya, atau mungkin ada yang lain. Di sini biasanya yang terkenal apa, bapak-bapak ibu? Selain tetes Panjatan, cukup apa? Seni ya, terumbu ikan. Itu sebenarnya sumber daya alam yang sudah kita olah, sudah kita buat sebuah produk ya, produk olahan yang bisa dipasarkan secara dipasarkan keluar kayak gitu ya, secara internet juga bisa nanti. Nah, cuman di sini belum ada yang kepikiran tentang memanfaatkan sumber daya pesisirnya, yaitu kalau di sini saya lihat ada dermaga pelabuhan ikan ya. Tapi kemarin Bapak Kades itu bercerita bahwa di samping pelabuhan itu ada tempat di mana di sana bisa ditumbuhin terumbu karang. Dan terumbu karang ini ya kalau di Kepulauan Kangean, Kepulauan Sabukan itu bisa dibudidaya dan bisa menghasilkan uang, bahkan sampai diekspor, Bapak Ibu. Jadi terumbu karang ini nggak perlu tenaga yang besar, sama kayak rumput laut. Jadi kalau rumput laut ya, kalau Bapak ya sebenarnya pekerjaan yang berat ya, karena harus melaut panas-panasan, tapi cara kerjanya sama kayak budidaya terumbu karang, dimana tidak terlalu melakukan banyak kegiatan. Artinya setelah ditanam kita bisa tinggal kan gitu. Itu ternyata bisa dilakukan, ternyata diolah menjadi sirup mangrove. Ada yang kalau di daerah Pamekasan itu ada yang dijadikan kopi mangrove. Itu malah sampai ke Jepang, bapak-bapak ibu-ibu. Kopi mangrove. Jadi kalau buka di internet ya, kopi mangrove Pamekasan itu sudah sampai ke negara Jepang, bapak-bapak ibu. Apa yang diinginkan dari Jepang dari kopi mangrove? Ternyata khasiatnya itu bikin sehat, berstamina. Atau bahkan ada yang mengatakan kalau orang Pamekasannya sendiri itu adalah kopi malam Jumat, karena bikin kuat, staminanya itu bikin gizi, bikin jreng. Jadi
itu bisa dimanfaatkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Tujuan kami datang ke sini ini untuk memberikan sebuah penyebarluasan informasi bagaimana pemasaran produk-produk tersebut itu bisa diakses skala nasional atau bahkan skala dunia. Artinya nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah lama gabung di perangkat desa, bapak-bapak, ibu-ibu pasti kenal yang namanya sistem informasi desa atau apa biasanya kalau keuangan Siskudes ya. Nah, ternyata nanti akses uang di desa itu bisa digunakan untuk berjualan produk-produk atau sumber daya alam yang ada di Pasongsongan. Salah satu contohnya kalau di Blutok itu jualan produk rumput laut, ada mie rumput laut, ada jus rumput laut, dan macam-macam. Itu bisa diakses. Jadi kita bukan hanya skala global aja. Artinya kalau kita punya produk itu bukan hanya laku di pasaran daerah kita aja, tapi bisa sampai keluar daerah, ya, keluar provinsi, bahkan keluar negeri. Itu nanti ada sistemnya. Dan biasanya nanti Pak Kelebun yang paham, biasanya ada sistem apa? Ini sistem informasi desa, Sisdes namanya. Ini pernah dilakukan di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur kalau nggak keliru, di Pamekasan. Jadi di sana itu desanya sudah menggunakan desa pintar atau terkenal dengan smart village. Permasalahan keuangan desa, permasalahan surat menyurat itu sudah lewat internet. Nah, di sini nggak tahu apakah sudah direalisasikan atau belum, tapi nanti akan seperti itu juga Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk, nanti ada Sisdes ya yang bisa membantu Bapak Ibu di dalam pemasaran. Balik ke tujuan kami ya. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan teknologi sistem informasi desa. Seperti yang tadi saya bilang, desa ke depan akan menjadi desa pintar atau smart village. Jadi semua akses yang kita lakukan secara manual saat ini itu akan bisa diakses secara online, secara internet. Jadi kalau dulu zamannya jualan hanya di pasar, tapi kita bisa hari ini kita sudah bisa jualan di sosmed atau di online. Permasalahannya kenapa? Ternyata permasalahannya di pola pikir masyarakat kita, di mana masyarakat kita perlu ada kesadaran bahwa teknologi informasi itu benar-benar sangat penting Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kalau sekarang kita gak mau kenal ke internet, ya, maka kita bisa dibilang akan tergerus atau tertinggal. Jadi mau gak mau kita harus belajar tentang teknologi informasi atau internet. Itu yang harus dipahami oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi apa yang ada sekarang ini sebenarnya kendalanya di internet. Kalau kita bisa akses internet, maka segala macam permasalahan yang ada itu insya Allah bisa terselesaikan, bisa dipermudah. Artinya kalau dulu bapak-bapak, ibu-ibu mungkin mau minta tanda tangan Pak Kelebun itu harus ketemu Bapak Kelebun, baik itu malam-malam itu kan harus ketemu. Sekarang atau ke depan itu bisa menggunakan sistem Sisdes, sistem
informasi desa. Jadi bisa lewat online. Entah itu prosesnya apa namanya, nanti Pak Kalebut sendiri yang apa namanya sosialisasi masalah itu. Saya menginformasikan bahwa SISDES itu bisa digunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam kita, untuk pemasaran sumber daya alam kita ke arah yang lebih global. Artinya kita bukan hanya bisa berjualan di sini Bapak Ibu. Jadi petis panjatan kita yang produksi itu sudah bisa dimasarkan di pasar global. Nah ini yang kita lakukan ya, saya lakukan. Metodenya mungkin nanti saya lebih, kalau ini berlanjut ya Bapak kalaupun merestui bahwa ke depan akan dilakukan proyek desa wisata, itu kita akan melakukan survei dan observasi dari sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Pasongsongan. Ya, ini proses dan metodenya ya. Jadi ke depan akan ada, ini salah satu contoh yang dilakukan di Desa Kertagena Tengah ya. Jadi kami melakukan workshop entrepreneur digital 4.0 atau mungkin di sini sudah 5.0 ya. Itu untuk pengenalan digitalisasi. Jadi semua produk itu difoto ya, dan dimasukkan ke sosial media atau di outlet penjualan kayak Bukalapak, Tokopedia. Jadi ibu rumah tangga yang ada sekarang ini sudah bisa tanpa punya toko ya, tanpa punya barang, dia bisa mengakses di toko online. Jadi artinya banyak pilihan di toko online. Artinya kalau Bapak Ibu punya barang bisa jualan di sana juga, tidak punya barang pun itu bisa jualan. Itu kemarin yang dilakukan di Desa Kertagena Tengah. Ya ini sistem informasi yang saya katakan tadi. Jadi artinya desa nanti pasti punya ini sistem ini. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita untuk bisa didigitalisasikan ke internet. Nah ini survei pemasaran yang pernah saya lakukan, ternyata 91% itu sukses dilakukan pemasaran secara online daripada offline. Karena kalau di Kertagena kemarin itu saya sempat ngupload masalah air legen, air lahang ya, airnya Pak Ali itu Pak. Itu ternyata di sana sampai dibuang-buang Pak. Padahal kalau dijual di online itu laku Pak, itu laku. Bahkan hal yang dibuang-buang di Desa Kertagena Tengah itu menghasilkan uang ternyata kalau di online kan. Kalau tidak di online kan gak ada yang beli Pak, karena di sana sudah melimpah sumber daya alam ininya, apa namanya, lahannya itu. Artinya kalau di sana itu gak ada harganya, tapi setelah di online kan itu ternyata berharga Pak. Bahkan sampai ke Kalimantan katanya ada yang beli itu setelah di online kan di Tokopedia. Ya itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah kenal ya tokoh-tokoh ini. Ada Mark Zuckerberg ya, mungkin yang agak milenial mengenal. Ini tokoh dari yang menciptakan Facebook. Ada juga Steve Jobs ya. Ini adalah wirausahawan di bidang IT atau teknologi informasi. Kalau itu di luar negeri Pak. Kalau di Indonesia itu ada William Tanuwijaya ya.
itu yang punya Tokopedia. Terus ada Nadiem Makarim yang sekarang jadi Menteri Pendidikan, kan? Itu yang punya Gojek. Ya. Nah, itu semua tokoh-tokoh yang memanfaatkan dunia digital, Bapak-bapak itu. Artinya dulu orang berjualan di toko ya Bukalapak ya. Sekarang tidak perlu punya toko, cukup di internet, dan itu sukses, bisa mengantarkan orang terkaya di Indonesia. Saya ingin bapak-bapak dan ibu-ibu, saatnya bapak-bapak ibu-ibu untuk memulai bisnis ke arah digital. Jadi apa yang ada sekarang ini mudah-mudahan bisa menyadarkan bapak-bapak ibu-ibu untuk memulai memanfaatkan teknologi informasi ini secara baik. Ya, saya tuturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.